Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, Presbiter GPIB Jemaat Bukit Kasih Surabaya yang bertugas pada hari ini menyambut dengan penuh sukacita kehadiran Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian dalam ibadah keluarga di malam hari ini. Kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita sekalian. Dalam ibadah ini kita akan menghayati tema Janji Pasca Pertobatan. Pemberitaan firman Tuhan pada hari ini adalah Pendeta Minje Mulikale STH. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita yakin Allah hadir di sini, memberkati persekutuan kita yang duduk sehati dalam kasih-Nya. Kita telah menerima segala kebaikan Tuhan, bahkan berulang kali kita menyaksikan berkat-Nya yang mengalir tiada henti. Sebab itu patutlah kita mensyukurinya sebagai respon kita akan kebaikan dan kasih Tuhan yang telah memilih dan menyelamatkan kita. Mari umat Tuhan, kita berbakti kepadanya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga-keluarga umat-Mu, menghayati persekutuan denganmu melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah ini ya Tuhan, serta karuniakan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Berkati para pelayan yang melayani, berkati warga jemaat yang sudah hadir maupun yang masih di dalam perjalanan menuju tempat ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita naikkan pujian berdasarkan Mazmur 51 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-8, kita baca silih ganti. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku berdosa. Dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil di dalam putusanmu. Bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya aku berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan diri kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan sebelum itu mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa pengasih, pada saat ini
ketika Engkau perkenankan kami untuk ada dalam persekutuan yang indah, persekutuan yang kecil, bersama-sama dengan keluarga-keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Engkau juga berkenan akan kami, Engkau berkenan berbicara bagi kami melalui firman-Mu. Dan biarlah juga Roh Kudus-Mu menyertai memberkati kami, sehingga kami dimampukan untuk bisa mengenal, memahami setiap kehendak-Mu dan jalan-jalan-Mu dalam hidup kami. Lalu bersabdalah bagi kami karena kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita siapkan Alkitab kita. Kita buka di dalam Yoel pasal 2 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-22. Yoel pasal 2 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-22. Jika kita sudah menemukan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Demikian firman Tuhan. Janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya, dan ia belas kasihan kepada umatnya. Tuhan menjawab, katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur, dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi cela di antara bangsa-bangsa. Yang datang dari utara itu akan kujauhkan daripadamu, dan akan kuusir ke suatu negeri kekeringan dan tandus. Barisan mukanya ke laut timur, dan barisan belakangnya ke laut barat. Maka bau busuknya dan bau anyirnya akan naik, sebab ia telah melakukan perkara yang besar. Janganlah takut, hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut, hai binatang-binatang di padang, sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau, pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Ya. Selamat malam Bapak Ibu yang saat ini sedang melakukan ibadah di rumah masing-masing atau dimanapun Anda berada. Salam damai sejahtera bagi saudara sekalian. Janji pasca pertobatan, demikian tema kita pada malam hari ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu bersama penyakit kanker ya. Penyakit kanker itu adalah salah satu penyakit yang sangat mematikan. Bukan hanya mematikan tetapi juga ditakuti oleh umat manusia di sepanjang sejarah. Ketika kanker mulai menyerang salah satu organ tubuh manusia, cepat atau lambat kanker itu juga akan menjalar dan mulai menyebar ke seluruh organ tubuh yang lainnya. Saudara bisa membayangkan begitu juga dampaknya dari dosa. Dosa itu begitu menakutkan dan mengerikan. Seperti sebatang korek api yang dilemparkan ke tengah hutan dan membakar seluruh hutan. Atau seperti setetes tinta yang dimasukkan ke tempat air bersih, dia akan mengotori seluruh air yang bersih itu. Ya,
Demikian juga Bapak Ibu dengan dosa. Dosa manusia di Taman Eden telah menguasai seluruh kehidupan manusia. Dan akibat dari dosa itu bersifat universal, menyeluruh. Sehingga tidak ada seorang manusia pun yang luput dari dosa. Bahkan dosa merusak citra manusia, merusak pikiran, perasaan, kehendak, ucapan, perbuatan manusia telah dikuasai oleh dosa. Jadi jika saudara sekalian melihat singa, singa disebut binatang buas setelah memakan manusia atau sebelum memakan manusia. Pasti singa disebut binatang buas sebelum dia memakan manusia, karena singa secara naturnya memang adalah binatang buas. Seperti manusia yang berdosa. Manusia berdosa bukan karena melakukan perbuatan dosa, melainkan karena manusia pada dasarnya memiliki natur dosa sejak dari semula. Kita bisa melihat kerusakan yang disebabkan oleh dosa ini secara lebih luas. Bapak Ibu, tadi saya bilang bahwa dosa itu merusak semua sendi-sendi kehidupan kita. Dosa itu merusak hubungan Allah dengan manusia. Dosa itu merusak hubungan manusia dengan sesamanya. Dosa itu merusak hubungan manusia dengan alam. Dosa itu merusak citra manusia. Dosa dan akibat dosa yang terbesar adalah kematian itu sendiri. Jadi begitu besarnya dampak dosa di dalam kehidupan seluruh umat ciptaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kitab Yoel berbicara mengenai bagaimana mengerikan hukuman Tuhan yang dijatuhkan kepada bangsa Yehuda secara nasional yang sudah menyimpang dari ajaran dan ketetapan Tuhan. Jika kita membaca kitab Yoel, kita mungkin akan mengalami perasaan mencekam, melihat bagaimana malapetaka kemudian menimpa mereka. Itu akibat apa? Akibat dosa, akibat kesalahan. Karena pelanggaran dan dosa-dosa yang sudah terlalu banyak, maka terjadilah bencana dan kerugian atas hasil ladang bangsa Israel. Berbagai jenis belalang menghasilkan hasil pertanian mereka. Tidak cukup di situ. Dikatakan di Yoel 1 ayat 10, pohon anggur, ara, delima, kurma, apel, dan lain-lainnya jadi rusak, jadi musnah. Alkitab mencatat ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah habis. Itu akibat dosa yang dilakukan oleh umat dan mereka mendapat penghukuman dari Tuhan. Nah, apa Bapak Ibu, apa yang dialami oleh bangsa Israel itu akibat ibarat sebuah pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Jadi berbagai macam kesulitan datang silih berganti dan semuanya itu sebagai akibat dari dosa. Jadi Bapak Ibu, mengerikan sekali akibat-akibat dari dosa itu. Karena itu Yoel kemudian menyerukan pertobatan, dan pertobatan itu adalah menyeluruh dan sungguh-sungguh secara nasional pula. Lalu bagaimana janji yang diberikan Tuhan kepada bangsa yang benar-benar bertobat, berbalik dari jalannya yang salah? Jadi ternyata kasih Tuhan yang begitu besar membuka kesempatan pemulihan bagi mereka yang bertobat. Janji yang diberikan Tuhan lewat Yoel ini sangat indah, seperti yang disebutkan secara rinci di pasal 2 ini. Karena itu mari kita melihat janji Tuhan kepada umatnya yang bertobat. Di ayat 23 sampai 24. Hai Bani Sion, bersoraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu.
tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur yang berminyak. Jadi kebalikan dari kalau kita Bapak Ibu masih ingat khotbah di hari Minggu kemarin ya, bagaimana hukuman Tuhan itu mengerikan terhadap bangsa Yehuda dengan datangnya tulah belalang ya. Datangnya tulah belalang, dan belalang-belalang itu menghabiskan seluruh mereka punya hasil-hasil kebun. Ditambah lagi kekeringan terjadi sehingga mereka tidak bisa makan. Jangankan untuk makan, untuk memberi persembahan kepada Tuhan pun mereka tidak bisa lagi. Nah dari situlah ya seruan Yoel kepada umat Yehuda untuk bertobat, untuk berbalik kepada Allah. Jadi seringkali kita juga ketika mengalami banyak hal di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, banyak cara Tuhan untuk mengoreksi diri kita. Banyak cara Tuhan yang Tuhan lakukan untuk membuat kita bertobat ya. Cara Tuhan banyak yang dilakukan seperti umat Yehuda dengan mendatangkan tulah belalang. Tidak tanpa alasan Tuhan melakukan itu. Dari awal Tuhan memanggil mereka dengan lembut ya. Lalu suaranya mulai naik berapa oktav, mulai tinggi tapi tidak didengar. Lalu Tuhan bertindak. Tuhan bertindak. Seringkali kita juga seperti itu. Tuhan dengan lembut memanggil kita, Tuhan dengan lembut berbicara dengan kita, lalu kita tidak mendengar, lalu Tuhan seringkali mempergunakan cara yang kita merasa sakit gitu ya, sehingga kita datang berbalik kepadanya. Nah Bapak Ibu, ini seruan Allah yang menjanjikan hujan awal. Jadi dosa itu, saya tadi katakan dosa itu sangat mengerikan. Tidak hanya mengerikan karena mendatangkan hukuman Tuhan, tetapi dosa juga membuka berkat-berkat Tuhan datang di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita bilang saya sudah bekerja, saya sudah berusaha, tapi kok saya tidak bisa menikmati hasil kerja saya dengan baik, justru malah dikatakan lebih besar pasak daripada tiang gitu ya. Lebih banyak pengeluarannya, sedikit masuknya tapi pengeluarannya lebih banyak ya. Tuhan katakan anggur dimasukkan di dalam kirbat-kirbat yang bocor gitu ya. Nah seperti di dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita mengalami situasi-situasi di dalam kehidupan kita yang tidak menyenangkan ya, tidak ada damai, segera koreksi diri kita, segera koreksi. Bukan hanya koreksi tapi bertobat, sehingga ketika ada pertobatan maka berkat-berkat Tuhan itu plong gitu ya. Berkat-berkat Tuhan itu akan mengalir deras di dalam kehidupan kita. Ini dibuktikan kepada bangsa Yehuda. Tuhan katakan kalau kamu bertobat maka Tuhan akan memberikan hujan. Karena pada waktu itu mereka mengalami kekeringan yang luar biasa. Ya, belalang-belalang datang menghabiskan yang tadi saya katakan, menghabiskan mereka punya perkebunan sehingga tidak ada lagi bisa untuk dimakan. Saya pernah bertugas di Kalimantan Barat ya. Saya bertugas di Kalimantan Barat dan di situ saya melihat mau dibilang tulah belalang apa gimana. Tapi belalang itu datang menyerbu kampung itu seperti tiba-tiba jadi gelap sekali. Cuaca yang tadinya terang gitu ya, tiba-tiba kayak mau hujan gitu. Ternyata ribuan belalang menyerbu di kampung itu. Lalu sekejap mata pohon-pohon padi-padi yang ditanam oleh masyarakat habis. Bahkan saya punya baju yang masih ada di jemuran itu, saya tidak sempat mengangkat karena mengerikan sekali. Sampai lubang-lubang digigit sama belalang. Jadi saya sudah bisa membayangkan juga bagaimana mengerikan yang terjadi di
tengah-tengah umat Yehuda pada waktu itu, Bapak Ibu. Karena itu seruan pertobatan ini diberikan kepada umat Yehuda, bahwa tidak sekali-sekali Tuhan menghukum kalau umatnya mau datang dan menyesal serta berbalik kepadanya. Maka ada janji Tuhan yang diberikan, yaitu di ayat 23 dan 24 itu ya. Mereka akan bersorak karena apa? Karena Tuhan mendatangkan hujan, ya. Tuhan memberikan tempat pemerasan anggur dan minyak yang berlimpah-limpah, yang tadinya kekeringan itu Tuhan akan memberikan itu kembali. Karena itu Bapak Ibu, situasi-situasi buruk itu mungkin terjadi di dalam kehidupan kita dan Tuhan izinkan terjadi itu, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita, tetapi Tuhan mendidik kita agar supaya kita menyadari kesalahan kita juga. Dia berfirman, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia mengasihi dan panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Itu di ayat 12-13. Nah Bapak Ibu, Allah kita adalah Allah yang maha pengasih, Allah yang mengerti betul keberadaan kita. Karena itu jika saat ini kita mengalami proses penghukuman Tuhan di dalam kehidupan kita, atau hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi, maka datanglah kepada Tuhan, berbaliklah, maka keadaanmu akan dipulihkan, penyakitmu akan disembuhkan, hidupmu akan penuh dengan damai sejahtera. Dan itu Tuhan buktikan bagi bangsa Yehuda. Karena itu Bapak Ibu, mari kita memulai kehidupan kita, jangan bermain-main dengan dosa ya. Jangan pernah bermain-main dengan dosa, karena dosa itu akan melahirkan dosa-dosa yang lainnya. Karena itu demi kemurahan Allah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, datanglah dan menerima setiap anugerah Tuhan yang dijanjikannya melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita dan firman-Nya. Amin. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya, maka bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kasih-Nya yang kekal takkan kita kenal sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita satukan hati kita, kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, dan kami datang menghampiri kekudusan-Mu dengan penuh hormat ya Tuhan.
Kami sungguh menyadari akan kebaikan-kebaikan-Mu yang terus Engkau berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah menyapa kami melalui kebenaran firman-Mu pada saat ini. Kami menyadari sungguh ya Tuhan, bahwa kami adalah manusia yang lemah. Kami sering kali gagal untuk melakukan kehendak-Mu. Sering kali kami jatuh dalam dosa. Sering kali kami menyakiti hati-Mu ya Tuhan, baik kami sengaja maupun tidak disengaja. Dan kami juga menyadari ya Bapa bahwa upah dosa adalah maut. Kami harus menerima setiap konsekuensi dari kehidupan yang sudah kami lalui, kehidupan yang kami jalani yang penuh dengan dosa. Kami menyadari bahwa setiap perbuatan-perbuatan itu ada konsekuensi yang harus kami terima. Dan kami menyadari ya Bapa, bahwa di dalam kehidupan kami seringkali Tuhan mendidik kami agar kami mengerti, mengenal jalan-jalan Tuhan, dan kami berbalik kepadamu ya Bapa. Engkau memakai banyak cara untuk memanggil kami kepadamu ya Bapa. Engkau memanggil kami dengan banyak cara agar kami datang dan bertobat kepadamu ya Bapa. Tapi seringkali apa yang Tuhan berikan itu kepada kami tidak menyadari. Karena itu ya Bapa, kami mohon pengampunan-Mu. Biarlah Engkau pulihkan keadaan kami. Mungkin saat ini di antara kami sedang menjalani proses didikan Tuhan melalui peristiwa-peristiwa hidup yang tidak menyenangkan. Biarlah ya Tuhan, kami mengintrospeksi diri kami bahwa peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan ini, kami tahu jika Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kami, maka Tuhan akan memampukan kami. Dan kami mohon Tuhan, biarlah dalam penyesalan penuh kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah di hadapan-Mu, baik dalam pikiran dan perkataan serta perbuatan kami. Ampuni kami ya Bapa, dan kami juga menyadari bahwa dosa inilah yang menutup setiap sumber-sumber berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami mohon Tuhan Yesus, di dalam penyesalan dan pertobatan kami ini yang sudah menyakiti hati-Mu, yang sudah melanggar setiap firman-Mu ya Tuhan, biarlah oleh anugerah-Mu Bapa, Engkau menyucikan, memulihkan kehidupan kami, sehingga kami menjadi manusia yang baru, yang seturut dengan kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa bagi seluruh jemaat-jemaat yang saat ini sedang beribadah bersama dengan keluarga mereka. Kami juga berdoa mungkin yang saat ini beribadah dalam kesendirian mereka, mungkin saat ini mereka sedang mengikuti ibadah ini di rumah sakit karena mengalami sakit. Tuhan Yesus, kami sungguh percaya bahwa kuasa-Mu tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Karena itu ya Bapa, biarlah Engkau jamah mereka dan sembuhkan mereka. Bahkan juga jemaat-jemaat yang mengikuti ibadah bersama dengan keluarga mereka ya Tuhan, limpah berkat Tuhan akan mengalir di dalam kehidup mereka. Dan kami juga serahkan dimanapun mereka berada, baik di dalam perjalanan, Tuhan Yesus sertai dan berkati mereka. Seluruh jemaat GPIB Bukit Kasih Surabaya kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami tetap bisa menikmati kebaikan dan berkat-Mu dalam keadaan yang baik. Kami serahkan ya Bapa seluruh kehidupan kami, ampuni dosa dan salah kami ya Bapa, dan kami bawa doa kami yang jauh daripada sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada dalam sorga,
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mari datang kepadanya dengan membawa persembahan yang menyatakan syukur atas berkat yang melimpah dalam hidup kita. Sebagaimana firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati persembahan saudara. Jemaat mari berdiri. Kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Allah yang penuh kasih dan setia, oleh anugerah-Mu kami telah menerima segala yang baik dalam hidup kami. Untuk itu, terimalah ungkapan rasa syukur kami ini melalui persembahan syukur ini untuk dipakai dalam pelayanan yang menghadirkan damai-Mu. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali dan kita akan mendengarkan warta ibadah keluarga GPIB Jemaat Bukit Kasih Surabaya hari Rabu 15 Februari 2023. Presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Mince Mulikale atas firman-Nya dan mengucapkan terima kasih untuk semua presbiter yang bertugas dalam ibadah kali ini, serta kami mengucapkan terima kasih untuk organis, pemandu lagu, petugas sound system, dan multimedia yang ikut ambil bagian dalam mendukung ibadah keluarga,
sehingga dapat berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati karya layan kita semua. Demikian warta ibadah keluarga Rabu 15 Februari 2023. Terima kasih atas perhatian warga jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu silakan berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Dan pulanglah di dalam damai sejahtera, lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Pulanglah di dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Yesus Kristus melimpah-limpah dalam hidupmu, dan kiranya Bapa Sorgawi mencukupkan segala keperluan jasmani dan rohani dalam kekayaan rohnya. Kiranya engkau dilimpahi dengan berkat sukses, berhasil, dan sejahtera dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Kristus, supaya engkau dan seisi rumahmu selamat sampai kesudahan akhir zaman. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.